Lari itu sebenarnya sebuah wadah aspirasi ya. Karena kebetulan kami memang secara terbuka mendeklarasikan dukungan kami kepada Pak Ganjar. Selain Pak Ganjar menurunkan gagasan kepada anak-anak muda, rasanya juga akan sangat baik kalau anak-anak muda ini bisa menyampaikan gagasannya juga. Soal disconnectivity antara generasi muda dengan politik itu akan selalu terjadi dimanapun, Mas. Pasti. Bung Pange, selamat datang ke Main TV. Terima kasih sudah diundang, Mas Waduh, Aham. ini gini Bung Pange, kan saya membaca berita tentang Pange dan Samara mendeklarasikan lari ya, Ya. langkah anak muda Republik Indonesia. Tapi saya pengen mendengarkan dari Pange sendiri, apa sebenarnya lari ini? Lari itu sebenarnya sebuah wadah aspirasi ya, Mas Ahal. Dua arah nih. Jadi sebenarnya kita pengen menampung dan mendengar bagaimana aspirasi dan juga pendapat dari para pemilih muda di Indonesia. Yang jumlahnya sebenarnya kalau di 2040 kan kalau saya tidak salah tuh mungkin majority nanti. Yes. 2024 ya. Ya, data KPU bilang sekitar 56% Iya. itu Gen Z dan milenial ya. Gen Z dan milenial Digabung, gitu. ya. Iya. Tapi kalau kita mau lihat juga harus kita akui secara keseluruhan mungkin rata-rata mungkin apatis atau bahkan skeptis terhadap proses politik, terhadap politik praktis bahkan elektoral gitu. Nah, tapi kita juga melihat ada sebagian kelompok anak muda yang sebenarnya memiliki concern untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan soal negara yang ideal, bagaimana harusnya pemerintahan itu berjalan gitu. Nah, tapi selama ini biasanya kan kalau kita ngomongin proses politik elektoral itu kampanye gitu misalnya Mas Ahal, itu kan selalu top down gitu ya. Selalu dari atas ke bawah, ayo pilih ayo pilih coblos yang ini gitu. Sementara jarang sekali sebenarnya ini berlakunya bottom up, di mana apa sih aspirasi yang ingin disampaikan oleh para anak muda ini. Karena biasanya kan ini baru tercapture lewat survei misalnya, lewat data-data yang lain. Tapi wadahnya apa nih, forumnya apa nih? Nah, karena kebetulan kami memang secara terbuka mendeklarasikan dukungan kami kepada Pak Ganjar untuk Pilpres 2024. Kami merasa bahwa selain Pak Ganjar menurunkan gagasan kepada anak-anak muda, rasanya juga akan sangat baik kalau anak-anak muda ini bisa menyampaikan gagasannya juga. Ya. Baik kepada kami di Lari atau bahkan langsung kepada Pak Ganjar. Dan dari sanalah kami bisa menampung sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang ingin dilihat oleh anak-anak muda ini yang akan jadi pemilih nanti, Mas, pada saat pemilu. Jadi ini dua arah lah ya. Dua arah. Jadi sebagai wadah untuk menjaring, menampung dan mengumpulkan aspirasinya anak muda kayak apa. Ya. Dan bagaimana supaya Pak Ganjar itu juga punya sarana untuk menyampaikan gagasannya. Betul. Gitu ya. Karena walaupun mungkin kami juga menampung aspirasi mereka, Mas, kami juga merasa perlu bertanggung jawab untuk memperkenalkan lebih dalam sosoknya Ganjar Pranowo ini seperti apa. Karena kan mungkin banyak orang, banyak pemilih muda ini yang melihat Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Gitu. Mungkin masih terlalu kecil ketika dulu Pak Ganjar menjadi anggota DPR. Pertama kali namanya Mereka terkenal. masih usia berapa Betul, gitu ya. ya. Belum memiliki kesadaran politik. Ketika dulu misalnya Pansus Senturi gitu misalnya, kan Pak Ganjar kan mendapatkan sorotan yang sangat besar gitu waktu itu ya. Rambutnya udah putih belum ya? Belum ya? Udah putih, udah abu-abu lah Mas, udah abu-abu ya. Udah abu-abu gitu. Nah, jadi ini juga berlaku dua arah Mas. Jadi kami mendengarkan dan kami juga memberitahukan gitu. Jadi terjadi proses timbal balik di sini. Itu Bung Pange yang soal Anda bilang bahwa anak-anak muda Gen Z dan milenial lah ya, itu banyak yang apatis ya dengan politik ya. Bahkan juga sinis kan ya. Ya. Itu kan saya lihat misalnya ketika Bung Pange dan Samara itu mengumumkan, mendeklarasikan dukung Ganjar, kan banyak yang nyinyir tuh di medsos ya. Jadi, nah itu kenapa tuh terjadi apatisme dan sinis ya terhadap politik yang mereka lihat? Apa penyebabnya? Ya, karena kita juga mengakui, Mas, dan menyadari bahwa para pemilih muda ini selama ini memang teralienasi dari proses politik. Selama ini mungkin tidak dilibatkan, tidak dianggap, baru ketika mau terjadi pemilu misalnya, baru didatangi gitu kan. Jadi sebagai objek saja. Sebagai objek saja. Nah, tapi di sisi lain, desire
atau gairah untuk bisa mempengaruhi proses politik ini kan juga tinggi, Mas, bagi anak muda. Banyak sekali sebenarnya isu-isu yang kontroversial. Misalnya RUU something di DPR, atau ada kebijakan publik, kebijakan pemerintah apa yang mungkin mengganggu anak muda gitu, apalagi hubungan dengan internet gitu misalnya, Mas kan. Ini kan selalu menjadi sebuah diskursus yang sangat hangat dan panas bahkan di sosial media. Di kasus Lampung itu. Atau kasus Lampung misalnya, waktu jalan rusak, iya gitu kan. Betapa daya pengaruhnya ya, suara anak muda di digital ya, di ruang digital itu. Nah, jadi kan sebenarnya kalau anak mudanya masih bereaksi seperti itu, Mas, berarti kan sebenarnya bukannya cuek dong, Mas. Iya kan? Mereka punya gairahnya, mereka punya kerinduan untuk bisa turut mempengaruhi gitu. Tapi memang selama ini kan belum ada wadah yang ideal untuk bisa menyalurkan hal tersebut. Idealnya kalau kita ngomongin dalam tatanan yang paling sempurna, ya itu harusnya domainnya partai politik, iya kan? Iya kan? Tapi lagi-lagi itu kan ada satu barrier lain, Mas, di mana tingkat kepercayaan anak muda ini kepada parpol juga tidak tinggi, Mas. Bahkan bisa dibilang rendah sekali gitu. Betul. Nah, sehingga gairahnya ini, desire-nya ini mau disalurkannya via mana nih? Yang bisa dilakukan memang ya akhirnya dengan sosial media. Nah, sehingga ketika ada gerakan-gerakan seperti lari yang kami buat, lalu muncul suara-suara yang mungkin menganggap sinis atau mungkin sangat-sangat skeptis lah, ini paling cuman pemenangan dan lain sebagainya. Kami sangat mengerti sebenarnya, Mas. Gitu, kami sangat mengerti karena selama ini memang teralienasi. Tapi di sisi lain kami juga ingin mengajak sebenarnya, this is the moment, this is the right time untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih dalam. Jadi bagaimana rasa rasa ingin berbuatnya ini bisa disalurkan dan bisa didengarkan menjadi sesuatu yang mungkin bisa berdampak gitu, Mas Aral. Jadi ini kira-kira masalah yang ingin bukan dipecahkan tapi diadres oleh Lari itu tadi itu ya, adanya gap atau disconnect ya antara mereka punya desire, punya pengaruh besar, dan mereka ini kan orang-orang anak-anak yang melek informasi kan gitu ya, melalui medsos dan lain-lain. Tapi di sisi lain mereka frustasi dengan politik ya, dengan maksudnya apa sih ini proses politik politik elektoral ini kok gitu-gitu aja. Belum lagi soal politik uang, soal maksudnya identik dengan sesuatu yang visi gitu ya, yang dirty atau apa gitu lah. Dan di sisi lain juga mungkin kita juga belum terlalu terbiasa, Mas, melihat orang mengemukakan dukungan politiknya kepada pihak tertentu. Sesuatu yang sebenarnya sebuah hal yang sangat lumrah di negara demokrasi kan. Masing-masing orang punya pilihan politiknya. Ini tinggal perkara masalah itu diungkapkan atau tidak. Gitu. Bahkan kami pun yakin sebenarnya mungkin teman-teman di luar sana yang sinis dengan Lari, yang mungkin saja mereka punya pilihan politik yang berbeda gitu. Dan itu baik-baik aja. Baik-baik aja kan. Kan demokrasi memang soal perbedaan sebenarnya kan. Bagaimana mengakomodasi perbedaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kami juga ingin memberitahukan bahwa there's nothing wrong with declaring your political affiliations atau allegiance gitu. Bahkan seharusnya, Mas, kalau kami merasa harusnya mungkin kalau bisa ya semuanya bisa melakukan hal yang serupa gitu. Kenapa? Sehingga kita bisa berdiskusi, bisa duduk bareng tanpa ada yang disembunyikan gitu loh, Mas. Jadi kita tahu ini yang ingin kita perjuangkan, ini yang ingin lo perjuangkan, bagaimana kita bisa bernegosiasi kan kira-kira kayak gitu, Mas. Nah, itu kalau misalnya soal saya masih tertarik dengan soal ini, soal disconnect tadi itu, soal gap itu ya. Itu fenomena yang khas kelihatannya bukan khas Indonesia juga itu ya. Jadi itu memang problem antara kaum Gen Z dan milenial dengan sistem politik yang ada di negaranya masing-masing. Betul. Dan saya rasa di negara demokrasi manapun problem soal disconnectivity antara young voter sama proses politik ini kan selalu terjadi, Mas. Kita ngomongin di US juga hal yang sama. Kita ngomongin di UK juga hal yang sama. Tinggal perkara kan bagaimana ini bisa diakomodasi dan bagaimana ada pihak-pihak tokoh-tokoh yang bisa mengartikulasikan keresahan ini gitu. Dan memang kadang-kadang ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, Mas, karena setiap generasi kan punya caranya sendiri-sendiri. Setiap generasi punya artikulasinya sendiri-sendiri gitu. Mungkin fenomena yang cukup mengagetkan kan dulu waktu Mas Sahal mungkin masih ingat zaman Bernie Sanders. Waktu Pilpres Amerika 2 kali, bagaimana sosok politisi yang sudah sangat sepuh sebenarnya gitu. Tapi basis utama pendukungnya tuh anak muda semua. Gitu. Karena dianggap gagasan dia waktu itu kan radikal gitu ya. Gagasan dia kan ngomongin welfare state gitu-gitu kan. Nah, dia bisa tuh mengartikulasikan keresahan generasi ini gitu. Nah, jadi sekarang perkaranya soal disconnectivity antara generasi muda dengan politik itu akan selalu terjadi dimanapun, Mas, pasti.
Pasti. Yang namanya voters turnout kan di banyak negara demokrasi yang bahkan udah dewasa pun, itu kan nggak pernah 90%, Mas. Nggak pernah, pasti di bawah itu kan. Iya kan? Yeah. Jadi bukan problem yang eksklusif Indonesia aja. Tapi mungkin artikulasi keresahan generasional ini sih, yang kayaknya mungkin kita masih sama-sama untuk berusaha menerjemahkan nih. Formula terbaiknya gimana sih, Mas? Nah, kalau menyangkut soal ini bagaimana Bung Pange? Soal kan tadi Anda bilang bahwa memang ada desire, ada dari anak muda ya untuk untuk terlibat lah. Kan terlibat dalam politik maksudnya, mempengaruhi lah ya politik. Dan kalau saya baca kan memang mereka pengen berpartisipasi lah dalam 2024. Yang maksudnya nggak mau golput. Jadi Gen Z itu nggak mau golput gitu rata-rata. Nah, sebenarnya kalau dari yang Anda tangkap ya, atau yang Anda lihat dari kalangan mereka itu sebenarnya apa yang mereka harapkan dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang terpilih nanti gitu. Mereka tuh pengennya apa? Jadi dikaitkan dengan mimpi-mimpinya, dengan harapannya di masa depan. Apa yang mereka harapkan dari pemerintah yang terpilih nanti gitu. Kami itu kebetulan bikin survei internal, Mas, yang memang tidak kami publish ya. Ini tapi menarik karena bisa kami sharing nih. Apa sih yang menjadi masalah yang ingin di-solve gitu ya oleh pemerintah yang akan datang? Nomor 1 tuh lapangan pekerjaan, Mas. Job sectors gitu kan, klasik. Berikutnya itu soal fasilitas umum. Jadi sebenarnya berkaitan langsung dengan kehidupan tuh, Mas. Kita nggak ngomongin gagasan yang tinggi-tinggi nih, Mas. Basics nih sebenarnya. Lalu masalah soal kemiskinan, keamanan, satu lagi, nah ini yang sering muncul nih, Mas, lingkungan hidup. Gitu. Masalah soal green, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat, Mas, dari 5 hal tadi, ini kan bukanlah gagasan yang di awang-awang, Mas. Iya kan? Ini kan bukan gagasan besar yang luar biasa kompleks, enggak. Gitu. Kita ngomongin soal sesuatu yang sangat-sangat fundamental dan betul-betul menjadi masalah yang dihadapi oleh mereka ya. Betul. Konkret gitu. Betul. Gue masih kuliah nih, nanti gue mau kerja di mana? Gitu. Apakah ilmu yang gue dapatkan ketika kuliah begitu lulus akan kepake dan gue bisa kerja di tempat sesuai dengan kuliah gue? Atau justru nggak ada tempat kerja yang bisa menampung gue karena kuliah gue mungkin dianggap tidak sesuai, Mas, dengan kebutuhan industri misalnya. Kan hal-hal basic sebenarnya. Ya, hal-hal basic. Satu, tadi ngomongin soal fasilitas umum itu kan hubungan sama pajak pasti, Mas. Gue bayar pajak nih nanti nih. Pajak gue digunakan buat apa sih? Gitu kan. Apakah jalannya bagus? Gitu. Apakah segala macam public transport misalnya bisa dipergunakan? Gitu. Jadi sesuatu yang memang selama ini kita selalu bilang, Mas, kepada teman-teman ini adalah politik itu bukan soal hal-hal yang kompleks. Politik ini soal hal-hal yang melekat langsung kepada kehidupan Anda. Gitu, kepada kehidupan Anda, di mana Anda bisa makan, di mana Anda bisa minum, bisa tinggal, bisa bekerja dan lain sebagainya. Itulah kenapa Anda nggak boleh cuek terhadap politik. Gitu. Kita jangan ngomongin soal hal-hal yang jelimet. Makanya kan kalau kita ngomongin politik, Mas, cuman yang kita lihat cuman apa yang ada di TV misalnya kan. Yang ada di TV kan tuh selalu contoh ekstrim soal politik, Mas, ya. Orang ketangkep kasus gitu ya. Ribut-ribut pada waktu sidang gitu. Kan satu yang ekstrim. Nggak pernah gambaran ideal tuh yang ada di TV gitu, Mas. Nah, kita harus memberikan pengertian politik itu bukan soal itu sebenarnya. At the core of it, politik itu kan soal bagaimana kesejahteraan masyarakat ya. Dan itu berhubungan ya dengan kehidupan lu. Nah, kira-kira gitu, Mas. Dan Gen Z dan milenial ini termasuk kelompok yang tanda kutip rewel ya. Terhadap kalau ada masalah di soal-soal menyangkut fasilitas umum tadi ya. Iya. Dan contohnya Lampung itu bisa. Betul. Dan itu menurut saya sebuah hal yang sangat menggembirakan ya, Mas. Karena saya selalu percaya ya demokrasi yang benar itu demokrasi yang bising ya, Mas. Gitu. Yang memang publiknya itu berisik memang. Iya. Dan begitu Gen Z-nya mudanya ini bawel, itu sebenarnya menggembirakan, Mas. Gimana sekarang tinggal kebawelannya itu bisa menjadi sesuatu hal yang produktif bagi semuanya kan, Mas, gitu. Karena kalau mereka bawel dan hak politik yang ada itu mengecewakan mereka, yang terjadi justru malah ya betul-betul sesuatu yang ini ya, mereka betul-betul jadi cuek banget dengan politik dan gitu akan menjadi energi yang terbuang sia-sia jadi ya, Mas. Iya, betul. Nah, terus ini Bung Pange ya kan, lari ini kan betapapun kan karena memang sudah menyatakan pilihan ya. Bahwa akan mendukung Ganjar gitu ya. Kira-kira itu apakah sudah melalui, dan pasti sudah melalui proses ya, melakukan menimbang-nimbang lah dari capres yang ada itu.
kenapa milih Ganjar dan kenapa lari Pange, Samara dan teman-teman merasa bahwa Ganjar lah yang paling tepat untuk mengadres soal-soal yang tadi Anda sebut itu? Kita ini kan mau memilih pemimpin untuk membawa Indonesia ke level selanjutnya, Mas ya. Level selanjutnya. Hal yang memang sudah dimulai 2014 sejak zaman Pak Jokowi. Bisa selalu bilang kalau ada orang yang mengumandangkan perubahan gitu, Mas. Ya menurut saya perubahan itu udah terjadi 2014 sampai sekarang. Gitu kan. Gitu. Bukan perubahan baru akan terjadi nanti, sudah terjadi gitu. Nah, bagaimana caranya perkembangan Indonesia ke level selanjutnya ini itu membawa kita ke take off kan dari negara berkembang menjadi negara maju dengan bonus demografi yang akan kita miliki. Jadi kita berbicara soal future nih, bukan soal present dan bahkan bukan soal past. Nah, dari tokoh-tokoh yang ada sekarang, kami selalu merasa, Mas, sosok terbaik untuk membawa Indonesia ke masa depan itu ada dalam diri Pak Ganjar yang memiliki visi, yang memiliki pengetahuan dan juga kemampuan untuk mendengar apa yang dibutuhkan sebenarnya. Hal-hal yang tidak cuma terkait dengan retorika atau dengan mungkin pemikiran-pemikiran yang terlalu abstrak dan tidak bisa diterjemahkan, tapi bisa menjadi sesuatu yang konkret. Dan itu sudah dibuktikan sebenarnya dengan apa yang beliau sudah lakukan sejak dulu di DPR, lalu menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, dan itu kami merasa adalah sebuah embrio yang bisa dikembangkan untuk Indonesia ke depannya, Mas. Dan satu hal sebenarnya yang paling penting adalah keinginan untuk mendengar ini sih, Mas. Nah, keinginan untuk mendengar apa yang sebenarnya menjadi permasalahan. Selama ini kita sudah melihat bagaimana Pak Ganjar ini mendengar apa sih menjadi keresahan dari anak-anak muda ini, bukan cuman dalam urusan elektoral, Mas. Bukan cuman anak muda ini menjadi segmen pemilih terbesar, tapi juga menjadi pemilik Indonesia di masa yang akan datang kan. Gitu. Ya, jadi kita berbicara soal lapangan pekerjaan. Hal-hal sebenarnya kayak gini, Mas, teknologi misalnya. Seberapa teknologi ini bisa membantu kita? Dan pemerataan teknologi ini seperti apa? Kadang-kadang kita bicara soal hal-hal yang terlalu kompleks, tapi kita lupa dengan hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, internet. Kita ngomongin future of economy, pasti ngomongin soal internet. Tapi kalau kita ngomongin soal hal yang kompleks, kita lupa bahwa akses internetnya gimana, Mas? Pemerataan aksesnya gimana? Apakah ini sudah mencapai seluruh Indonesia? Kalaupun daerah yang sudah tercover dengan internet, kualitas internetnya gimana? Udah cukup kencang nggak? Gitu. Ketika kualitas internet sudah cukup baik, harganya bagaimana? Apakah sudah accessible atau tidak untuk kebanyakan orang? Nah, hal seperti ini, saya melihat yang concern dan paling concern, yaitu ngomongin ini adalah Pak Ganjar. Gitu. Ngomongin soal bagaimana, apakah AI nanti akan menggantikan human workforce, gitu kan? Nah, ini kan sudah diadres oleh Pak Ganjar. Atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental misalnya. Ini sesuatu yang sangat generasional, Mas. Mungkin bahkan saya nih, milenial di ujung-ujung nih, Mas. Itu mungkin tidak se-concern itu dengan mental health dibandingkan dengan Gen Z, Mas. Saya kan adalah didikan dari generasinya Mas Aha lah, kira-kira gitu kan. Yang mana dididik untuk tegar dan pokoknya apapun dihadapin aja gitu kan. Tapi saya kan, malah di atasnya Pange. Iya, bahkan gini ya. Nah, tapi kan generasi Gen Z ini kan memahaminya berbeda, Mas. Dan saya melihat sosok yang bisa mengerti dan mau mendengar hal-hal yang berhubungan dengan masa depan ini adalah Pak Ganjar, Mas. Gitu. Nah, itu soal kemauan untuk mendengar itu ya. Itu kan saya kan lihat ada konten, ada video yang di-share di akun YouTube-nya Pak Ganjar ya. Mengenai acara, jadi Pak Ganjar dengerin anak-anak muda bicara mengenai ekonomi digital. Itu programnya, itu bagian dari inisiatifnya Lari ya? Itu bagian dari Lari, Mas. Bisa diceritakan nggak Pak idenya, model acara semacam itu? Jadi bagaimana Pak Ganjar menjadi pendengar gitu? Ya, jadi ini kembali lagi kepada konsep dasar, Mas, bahwa proses politik dengan generasi muda ini harus dua arah. Bukan cuma top down, tapi juga bottom up. Dan bagi pemimpin, kami merasa pemimpin yang mau mendengar adalah pemimpin yang paling baik. Nah, tapi kan concern dari masing-masing orang ini kan berbeda-beda, Mas. Gitu. Dan cara terbaik untuk tahu dan menyelami adalah ketika orang yang paling expert di bidangnya tersebut itu menyuarakan langsung. Makanya di Lari acara ngobrol dengan Pak Ganjar ini, di mana Pak Ganjar di situ bakal menjadi narasumber, Mas ya.
Pak Ganjar itu menjadi narasumber, bukan menjadi narasumber. Pak Ganjar itu justru menjadi tuan rumah dan mendengar Nah, apa yang ingin disampaikan. Kita ngomongin soal digital ekonomi, kita ngomongin soal mental health sudah, kita ngomongin soal perempuan, ya isu soal perlindungan terhadap perempuan, ngomongin soal lingkungan hidup, soal udara, gitu Mas. Ini kan hal-hal yang sebenarnya saya yakin pasti tokoh seperti Pak Ganjar sudah memiliki pengetahuan seperti ini, tapi untuk mendalaminya, beliau mau duduk dan mendengar dari orang-orang yang memang berkecimpung setiap harinya soal hal tersebut untuk mempertajam Mas gagasannya. Saya rasa ya so far sih saya melihat Pak Ganjar yang melakukan itu ya. Nah ini menarik nih soal apa yang dikatakan oleh Bung Pange ya tentang bahwa dari menurut Lari ya, menurut Pange dan Samara dan teman-teman, Pak Ganjar itulah yang paling punya apa ya kemampuan dan kemauan untuk dengerin, untuk cocok lah dengan apa yang diharapkan sama anak-anak milenial dan Gen Z. Tetapi yang menarik kalau kita lihat hasil survei ya sekarang ini ya, itu suara aspirasinya Gen Z terhadap capres itu yang paling tinggi justru Prabowo kan sekarang. Ini maksudnya misalnya gini lah, misalnya Prabowo pakai hoodie gitu ya, itu kan wah cute apa gitu ya. Terus misalnya yang jadi image atau gimmick mengenai tokoh itu kayaknya pengaruhnya tuh luas gitu di kalangan Gen Z ketimbang substansi gitu. Jadi selain soal hoodie tadi kan ada yang TikTok yang kita bicarakan itu loh, TikTok yang Pak Prabowo apa mencatat gitu ya, kesannya tuh betul-betul yang mencatat di sampingnya Pak Mahfud, ada Pak Jokowi dan lain-lain. Menurut Bung Pange itu apa yang menjadi penyebabnya soal ini? Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Soal bahwa soal faktor gimmick dan lain-lain, soal Prabowo yang tinggi di kalangan Gen Z lah gitu. Iya, jadi kalau kita lihat Mas, dan lagi-lagi ini berlaku di tempat lain juga Mas ya. Ketika kita ngomongin soal mana yang lebih melekat sesuatu yang substansi atau sesuatu yang mungkin bentuknya kosmetik, kan kebanyakan orang itu kan tidak ngikutin politik hari per hari Mas, ya kan? Kan bukan kayak Mas Hal atau kayak saya yang tiap hari nongkrongin baca berita, kan nggak gitu pasti orang. Karena nggak ada kerjaan lain. Iya. Karena kerjaan kita itu Mas, ya kan. Tapi kebanyakan orang itu kan menjadikan politik sebagai mungkin menu tersier lah setiap harinya gitu kan. Sehingga yang mereka lihat mungkin ada yang ada di permukaan aja. Iya, kan isunya banyak, ada soal perselingkuhan artis. So itu kan menarik. Dan lebih seru sebenarnya Mas, seru ya. Nah, jadi sebenarnya wajar ketika hal-hal yang hubungan yang tidak substansial tersebut itu nempel duluan di kepalanya para pemilih muda ini. Tapi pemilih muda ini juga orang yang rasional sebenarnya Mas. Ya, ketika nanti mungkin saat yang menentukan, mereka harus benar-benar menggali ke dalam siapa yang terbaik buat mereka. Mereka pasti akan looking deeper than just what there's on the surface. Kalau menurut kami Mas. Dan penting memang kalau kita ngomongin soal perjalanan bangsa itu kan Mas, kita kan ngomongin perjalanan bangsa itu kan bukan cuman 2-3 tahun ke belakang Mas. Ya kan. Kita ini kan hidup dalam sebuah zaman yang sudah berganti, kita mau merdeka 78 tahun nanti bulan Agustus gitu. Jadi proses kita bernegara ini kan sudah mengalami transisi zaman yang berbeda-beda. Dan satu zaman dengan zaman lainnya Mas, itu kan tidak terputus. Iya, betul. Ini kan sebuah kontinuasi, ini kan sebuah hal yang berkesinambungan. Keberlanjutan gitu kan Mas. Iya kan. Nah, sehingga penting memang untuk menaruh pemilu 2024 ini dalam bingkai yang berlanjut tadi itu loh Mas. Iya kan. Nah, sehingga saya cukup yakin para pemilih muda ini akan tidak menjadi ignorant ya, akan tidak menjadi cuek, akan mau melihat lebih jauh dan lebih panjang lagi soal mau dibawa kemana negara ini dan siapa yang terbaik gitu Mas. Karena memang gini, kan perkara bahwa siapa yang nanti akan dipilih di dalam kotak suara itu kan perkara masing-masing Mas. Tapi kan sebenarnya tanggung jawabnya, kebutuhannya adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya kepada si pemilih ini, biar dia bisa mengambil pilihan dengan paling tepat menurut dia, gitu. Nah, tugasnya adalah apakah orang-orang yang selama ini sudah tercapture dalam survei itu sudah dibekali dan sudah diberitahu informasi yang selengkap-lengkapnya tadi, Mas. Gitu. Kalau ternyata sudah diberitahu dengan informasi lengkap, pilihannya
diambil yang berbeda, ya buat saya kan negara kan dimanapun ada yang bilang ya you get the leader that you deserve gitu kan, ya kan. Tapi perkaranya itu sudah terjadian belum mas, gitu kan? Apakah semua orang udah well informed atau tidak? Gitu. Nah saya rasa ini mungkin jadi tanggung jawab ya bagi kami seperti di Lari misalnya dan juga teman-teman lainnya untuk melakukan edukasi tersebut sih mas. Gitu. Dan yang seru walaupun belum ada debat capres yang official mas. Kemarin kan sudah ada mini debat capres loh mas di Makassar. Di Makassar waktu acara Apeksi kemarin kan gitu kan. Dimana ketiga tokoh kita ini kan menyampaikan gagasannya gitu di sana. Dan saya sangat gembira sebenarnya hal tersebut ya karena kita bisa melihat gitu Pak Ganjar menyampaikan gagasan dengan sangat lugas dan sangat tegas dan jelas sebenarnya apa visinya, ingin dibawa kemana Indonesia, pembangunannya seperti apa gitu. Dan nah itulah sebenarnya sosok Ganjar Pranowo yang kami tahu dan kami ingin ceritakan ke semua orang gitu mas. Oke, terima kasih atas waktunya Bung dan diskusinya Bung Pange. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.